Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Nadia Handani. Saya dari KKN PPM UGM 2021 periode 2. Pada program kerja saya kali ini, saya akan membahas mengenai pinjaman online fintech lending. Yang pertama, apa itu fintech lending? Menurut peraturan OJK tahun 2016, fintech lending atau peer-to-peer lending atau P2P lending adalah layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi. Fintech lending juga disebut sebagai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lantas, apa peran fintech lending bagi UMKM? Peran utama fintech lending bagi UMKM yaitu menjadi platform penyedia pinjaman. Fintech lending memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dalam menyediakan dana untuk modal usaha. Dana ini bisa digunakan sebagai pembelian sarana kebutuhan untuk menunjang bisnis. Sebelum menggunakan layanan yang disediakan oleh fintech lending dan mengajukan pinjaman online, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pinjam di perusahaan terdaftar atau berizin di OJK. Sampai saat ini, ada ratusan fintech lending yang menawarkan pinjaman dana mudah dan cepat. Namun kenyataannya, hingga April 2019, baru ada 106 perusahaan fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK. Pastikan sobat hanya melakukan pinjaman di perusahaan yang telah terdaftar atau berizin di OJK, karena dengan begitu, proses bisnis dan produk kredit fintech tersebut telah diverifikasi dan mendapatkan pengawasan dari OJK. Cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman melalui telepon kontak OJK 157 atau di website OJK ya. Yang kedua, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Dengan kemudahan yang diberikan dalam mendapatkan dana pinjaman, jangan sampai sobat terlena dan meminjam lebih dari yang dibutuhkan. Hitungannya, total pinjaman yang diperbolehkan adalah maksimal 30% dari total penghasilan. Jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif agar tidak memberatkan, dan jangan lupa pertimbangan cicilan lain yang harus dibayarkan. Jangan sampai sobat malah kesulitan melunasi tagihan-tagihan yang ada ya. 3. Lunasi cicilan tepat waktu. Selalu lunasi cicilan tepat waktu untuk menghindari denda yang membengkak. Agar tidak lupa membayar, pasang pengingat di ponsel atau beri tanda pada kalender di rumah atau di kantor. Nggak enakan kalau terlalu lama dibayang-bayangi utang. Untuk itu, kelola uang dengan bijak dan sesuaikan pinjaman dengan kemampuan ya. Keempat, hindari gali lubang tutup lubang. Ini merupakan hal yang bahaya ya sobat. Jangan membayar pinjaman dengan pinjaman baru untuk menghindari terlilit utang. Cara seperti ini bukannya membuat tagihan cepat lunas, namun justru menambah banyak tagihan yang bisa jadi makin sulit kita lunasi. Yang kelima, ketahui bunga dan denda pinjaman sebelum meminjam. Nggak sedikit loh yang mengabaikan hal ini dengan alasan butuh cepat. Padahal, bunga dan denda ini akan mempengaruhi jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Pelajari terlebih dahulu bunga dan denda yang ditawarkan, lakukan survei ke beberapa perusahaan fintech lending sebagai pembanding sebelum melakukan pinjaman. Yang terakhir, pahami kontrak perjanjian. Baca dengan teliti kontrak perjanjian yang ditawarkan dan ajukan pertanyaan apabila belum jelas. Jika kita melakukan suatu hal yang melanggar ketentuan, akibatnya adalah sanksi yang menghampiri. Artinya, jika tidak ingin kena masalah, jangan sekali-kali melanggar aturan yang ada ya sobat. Sekian dari yang bisa saya sampaikan, lebih bijak dan cerdaslah dalam mengelola uang dan melakukan pinjaman dari fintech lending ya sobat. Terima kasih.